Tim Divisi Bantuan Hukum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat Aba Batman dan kawan-kawan mendampingi warga Blok Cirahong Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yang terdampak pembangunan bendungan Sadawarna dalam agenda musyawarah dengan PT Bakti Satria Nusa Persada terkait dugaan sengketa pemanfaatan lahan di Blok Cirahong pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Agenda tersebut dihadiri Muspika Kecamatan Cibogo yaitu Camat Cibogo Sri Novia, Komandan Subkoramil Cibogo Ai Suryaman R, Perwakilan Polsek Cibogo, Kades Sadawarna Juhedi, Direksi dan Kuasa Hukum PT Bakti Satria Nusa Persada Tinus Parsetyo, Yahya Sukamto dan Arya Koswara SH, Kabid Pertanahan DPKPP Deden dan perwakilan warga Anjar. Musyawarah ini ditengarai adanya pembangunan pemukiman warga yang terdampak bendungan Sadawarna sekitar Juli tahun 2022 dengan dasar sertifikat hak milik dan sebagian baru SPPT. Alasan lain yang sangat urgen adalah kala itu warga diwajibkan meninggalkan tempat tinggalnya meski belum menerima uang ganti rugi sehingga dalam kondisi kebingungan untuk mencari tempat tinggal akhirnya melalui kebaikan Saudara Mulyono warga disediakan lahan untuk bermukim bahkan Saudara Mulyono juga membantu menalangi pembelian material bahan bangunan. Menurut Mulyono lahan tersebut ia beli dari beberapa orang yang telah puluhan tahun menguasai hingga terbit SPPT dan sertifikat. Selain itu ia meyakini lahan tersebut adalah lahan yang telah dilepas oleh PT Utama pada tahun 1995 seluas 16 hektar namun tiba-tiba diklaim oleh PT Bakti Satria Nusa Persada dengan dasar sertifikat hak guna bangunan tahun 1997 dengan ditindaklanjuti adanya pemasangan patok sepihak tanpa disaksikan oleh para pihak tetangga batas lahan dan aparat berwenang sehingga dapat disimpulkan pemasangan patok batas tersebut diduga ilegal. Berikut syarat perusahaan mengajukan plotting ulang secara resmi adalah dengan mengajukan langsung ke kantor ATR BPN melampirkan sertifikat asli, perizinan seperti pertimbangan teknis, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian IPPT, dan seterusnya. Dari hasil pantauan tim Perak meski sertifikatnya adalah HGB namun faktanya sejak terbitnya sertifikat tersebut hingga saat ini belum terlihat ada bangunan di lahan tersebut bahkan plang papan nama perusahaan pun nihil alias tak terlihat sehingga timbul pertanyaan publik bahwa selama 26 tahun apa yang telah dikerjakan oleh perusahaan sesuai dengan izin pemanfaatan lahannya, bahkan apa kontribusi perusahaan terhadap warga sekitar selama ada wilayah tersebut, jangan-jangan hanya spekulan saja. Dari musyawarah tersebut dapat disimpulkan bahwa harus adanya pengukuran ulang oleh ATR BPN Subang secara bersama-sama sehingga jelas status kepemilikan dari lahan tersebut. Namun sayangnya baik direksi maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan sesuai harapan warga di mana warga berharap apabila lahan tersebut masuk klaimnya perusahaan agar perusahaan memberikan kebijakan untuk melepasnya. Di akhir musyawarah para awak media yang hendak mewawancarai direksi dan kuasa hukum PT Bakti Satria Nusa Persada ditolak dengan alasan pihaknya punya hak untuk menolak memberikan keterangan. Ini untuk hasil musyawarah yang pertama dari pihak pernyataan dari pihak Bapak Anjar atau ini perwakilan dari pemilik lahan yang diklaim yang dikuasai atau yang ditempati oleh warga masyarakat yang 11 orang itu perwakilannya Pak Anjar. Pada saat itu perwakilan warga yang pertama permohonan dari warga adalah agar dilakukan pengukuran secara resmi mungkin oleh pihak BPN di lokasi yang diduga terjadi penyerobotan lahan PT Bakti Satria Nusantara Satria Nusa Persada. Yang kedua, apabila hasil pengukuran resmi kedua belah pihak BPN Kabupaten Subang setelah resmi menerangkan lokasi tersebut milik PT Bakti Satria Nusa Persada, warga memohon kepada PT Bakti Satria Nusa Persada untuk dapat ditempati atau dimiliki dan bersedia membayar kerugian material pada saat musyawarah pertama.
dan pernyataan dari PT Bakti Satria Nusa Persada pada saat itu yang disampaikan oleh Pak Arya, permintaan dari PT Bakti Satria Nusa Persada bahwa apabila pengukuran secara resmi dari BPN Kabupaten Subang sudah selesai dengan hasil bahwa lokasi yang diukur tersebut memang betul milik PT Bakti Satria Nusa Persada, dengan hormat memohon kepada warga yang menempati lahan PT Bakti Satria Nusa Persada untuk tidak menempati lahan milik PT Bakti Satria Nusa Persada. Jadi rupanya mungkin ini begini. Jadi ada tahapan-tahapan yang tidak boleh harus terlewat. Ya, agar kita semuanya tahu. Ya, seperti apa cerita awalnya, kalau boleh. Tapi kami akan singkat saja menyampaikannya, gitu kan ya, pada saat ya. Nah, jadi begini Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat. Kurang lebih di bulan Oktober ya, Oktober di 2022. Di 2022 saat itu ada kegiatan. Kegiatan itu di mana kita prediksi itu memang di lahan PT Bakti. Kebetulan Pak Anton ini dari PT Bakti. Dia bertugas untuk mengawasi ya dari semua aset yang ada di sini. Tahu persis batas dan tanahnya Pak Anton ini PT Bakti. Satu waktu ada kegiatan alat-alat masuk, kan? Lalu dipertanyakan ada apa, kan gitu. Sampai dijelaskan mana batas-batasnya, ya. Pak Anton pun menegur dari kegiatan tersebut. Ceritanya selesai sampai situ ya, dan terus beberapa hari lagi kegiatan dilakukan lagi, dilaksanakan lagi kegiatan tersebut. Pak Anton sempat masuk juga ya, masuk lagi. Dari situ menegur secara langsung. Nah, menegur secara langsung itu di bulan November. Di bulan November menulis secara langsung bahwa di sana sudah mulai adanya yang namanya itu seperti apa, fondasi ya, membuat fondasi. Di sana itu pembangunan cepat, seperti katanya dulu bikin Candi Borobudur. Jadi dalam beberapa bulan itu pembangunan itu langsung naik ke atas gitu. Tentunya Pak Anton yang bertanggung jawab di lapangan itu menegur lagi, ya, dan terus seperti itu. Lalu ada juga komplain, katakan kalau boleh di PT Bakti mana batasan patoknya, ya. Pak Anton koordinasi dengan BPN, lalu menancapkan lagi patok-patok itu sesuai dengan titik koordinat yang ada. Karena PT Bakti ini sisa daripada ya bendungan kemarin itu tidak pernah, artinya sesuai dengan titik koordinat itu ditancapkan lagi patoknya itu. Ditancapkan lagi dan ternyata benar, kita lihat itu patok itu bangunan tersebut ada di dalam patok tersebut, kan gitu. Nah untuk selanjutnya kami pun juga sama koordinasi untuk tidak dilanjutkan, dan pernah pun juga ada memang kita bercerita ngobrol itu boleh, sangat kami dukung sekali, asal jangan menginjak, asal jangan masuk ke dalam ranahnya PT Bakti. Silakan saja kalau di luar itu, kan gitu ya, silakan gitu, asal jangan masuk ke PT Bakti, ribet nantinya, ribet gitu kan ya. Apapun yang mau dibangun, dibikin, dibuat di sana silakan aja, asal jangan sampai menginjak kepada tanah PT Bakti, begitu. Nah kesini sampai kesini itu tetap berlangsung, tetap berlanjut ya Tante, tetap langsung berlanjut sampai adanya kami pun juga dasar somasinya itu ya, dasar somasi daripada itu karena kami menganggap itu sudah masuk ke ranahnya PT Bakti. Nah, kami melakukan somasi, dasarnya pun kita ada sertifikatnya, ada CFP-nya, ada petanya, ya kan, diduga ada perbuatan melawan hukum di sana itu. Maka kami mengingatkan untuk tidak melanjutkan. Sampai ke hari-hari berikutnya adalah rapat sini ya Bu, undangan Bu Camat rapat itu, kan begitu. Kalau saya sih penasihat hukum dari PT Bakti pun juga tidak bisa memberikan kebijakan, tidak memberikan apa yang mereka mau. Toh pada direksinya masih ada, katakan peneliti itu, kan begitu. Bagaimanapun juga
tentunya memang kita harus paham di sini semuanya. Kalau memang terjadi seperti ini, asal begitu saja dibolehkan, ya lalu habis dong tanah-tanah yang ada di sini. Siapa pemiliknya? Siapa mau bangun aja. Siapa mau bangun aja. Justru itu peraturan harus tetap ditegakkan. Di sini ada APH-nya, Polsek, Koramil, kan begitu. Ada jajaran dari Camat, kepala desa, tentunya kan juga sama semuanya mengikuti aturan. Dari Pak Temi yang akan disertifikatkan dibalik namakan atas nama Pak Mulyono, ya. Nah, jadi minta tanda tangan Kades ini datang ke rumah, saya tolak. Kenapa ditolak? Setelah ini saya menelpon Pak Arya sebagai kuasa hukum PT Bakti. Kata Pak Arya, justru itu, ya, itu dibangun tanah PT Bakti. Hadirnya Kades nggak menandatangani. Kalau nada tangan tuh kena Kades tuh. Nah, saya selalu koordinasi dengan Pak Arya. Kenapa saya selalu? Ya karena Pak Arya sudah menunjukkan kuasa hukum dari PT Bakti, surat kuasa hukum dari PT Bakti. Ya. Nah, setelah ini saya langsung besoknya ke kantor desa dan mengundang Ibu Camat. Ayo kita bareng-bareng sama Dimas Polri, Dimas Ade, ayo kita bareng-bareng lihat ke area yang dibangun warga masyarakat Cibalandong, ya. Nah, itu tahunya saya ada bangunan di sana. Itu sudah 11 rumah sudah dibangun, sudah hampir 85% 90%. Ya. Nah, di sana Pak Mulyono itu tidak hadir, katanya tunggu di sana, tapi nggak ada. Jadi sama sekali ini tidak melalui pemerintahan desa. Desa artinya tidak dikasih konfirmasi adanya pembangunan di sana, nggak ada, ya. Makanya saya ngomong tadi bahasa awal saya tidak tahu. Kalau tahu, nah kalau tahu laporan ke pemerintahan desa, minimal juknis yang akan ditempuh, ya, akan dibangun oleh masyarakat, saya akan bimbing dan akan kawal. Minimal kalau misalkan menurut pengakuan Pak Mulyono ini beli dari 5 orang ini, 6 bidang, yang minimal ada kejelasan dan saya harus mengundang pihak BPN. Tolong diukur, gitu kan? Diukur benar nggak tanahnya. Terus tentang kesepakatan batas tanah itu tolong dihadirkan. Baru ada kesepakatan, baru ada penandatanganan berita acara, baru saya bisa menandatangani itu untuk dibalik namakan atas nama Pak Mulyono dan bisa dihadirkan tentang yang menjualnya pihak satu dan pihak kedua. Ini yang datang hanya dianggap pihak kedua yang pemberi uang. Itu akhirnya tidak selesai, tidak tuntas, akhirnya dilaporkan juga oleh warga yang merasa mungkin tidak tuntas masalah ini. Nah, baik tadi yang disampaikan kenapa tidak berproses, tidak tuntas juga oleh Pak Kepala Desa, tidak mau nanda tangan, tadi sudah disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya juga mungkin nanti ini keterwakilan dari Pak Mul yang hadir hari ini, mungkin Pak Mulnya tidak bisa hadir, jadi diwakili oleh anaknya Pak, jadi putranya Pak Anjar. Untuk mempersingkat waktu juga kami persilakan mungkin Pak Anjar untuk menyampaikan tadi kronologis kepemilikan lahan tersebut. Saya mewakili Pak Mulyono dalam hal ini berhubung lagi sakit, Bu. Saya hanya di sini mempersingkat waktu aja. Ada kronologis yang terlewat ya Pak ya. Jadi Bu, jadi dasarnya kita itu Bu Camat, Pak Mulyono juga sama warga terdampak, ada lahan di Cibalandong dan dapat penggantian lebih awal daripada warga. Jadi pada dasarnya swadaya warga Pak Mul dalam hal ini kebetulan lebih dulu
cair gitu Bu. Nah sementara warga yang lain itu belum cair. Jadi itu satu yang perlu saya koreksi. Kemudian yang kedua, baru kali ini Pak Kades alhamdulillah bisa hadir gitu dalam musyawarah ini. Saya berterima kasih banyak. Jadi dalam hal ini untuk pengurusan berkas yang memang faktanya gitu Pak Arya ya, orang yang bertugas untuk menguruskan berkas warga ini dari mulai desa sampai kecamatan sampai ke BPN itu saudara inisial T itu memang menyanggupi karena dia konsultan dan di situ ada timnya juga gitu. Tapi kita kan kembali lagi dasarnya karena tuntutan dari warga untuk kepastian kejelasan terkait dengan sengketa masalah ini, akhirnya saya dibantu sama forum masyarakat peduli di sini, dalam hal ini Abah Batman, untuk melaporkan kepada APH gitu. Baik, mungkin saya hanya menambahkan saja. Jadi tidak bisa juga disalahkan warga ya untuk membangun di sana, karena mereka juga punya dasar juga, gitu, yaitu dengan SPPT. Kalau di masyarakat kan ketika punya SPPT itu dianggapnya sudah legal kan gitu, karena orang. Padahal SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan kan gitu. Tapi dari masyarakat orang begitu kan gitu, bukan SPPT ditantang orang kan, terbangun ya dibangun kan gitu. Apalagi dalam kondisi mendesak kan gitu, ganti rugi calon menang gitu, mesti usir, gitu, mesti usir. Waduh kemana ya pindah kan gitu, ngontrak belum ngontrak kemana kan gitu. Ayah berbagi dia kan pamul, tuh ayah tanah gitu, pamul nang beli kan gitu. Tanah itu pakai weh, dasarnya SPPT, dasar dianjuk tapi kain oke kan gitu. Nah, begitu namanya. Terus yang kedua juga kan masyarakat juga benar ada dasar juga bahwa pada tahun 95 itu ada penyerahan sebesar 16 hektar. Nah itu juga jadi pertanyaan juga, makanya waktu rapat kedua itu kan pernah juga muncul BPN-nya hadirkan untuk rapat yang berikutnya kan gitu. Nah hari ini BPN nggak hadir, ya kita butuh lagi nih. Nah makanya nanti kalau ada kesempatan untuk rapat berikutnya BPN harus hadir. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Kades, hadirkan semua pihak batas tetangga batasnya untuk menentukan batas tapal batas lah kan gitu ya, tak patok. Dan saya hasil konfirmasi ke BPN juga untuk pematokan itu ilegal kan gitu. Kenapa ilegal? Tidak diajukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur kan gitu. Artinya berarti namun gitu mah patoknya bisa digeser deh kan gitu, secara kasar kan gitu. Kenapa? Karena pematokan itu tidak didasari dengan satu pengajuan langsung ke BPN secara resmi dari perusahaan. Yang keduanya disaksikan oleh beberapa pihak, ya tetangga batas, termasuk juga aparat setempat. Nah ini tidak dilakukan. Nah, makanya mungkin kita juga dari status ya Pak, kalau nanti misalkan dari hasil pengukuran plotting ulang BPN bersama-sama itu benar bahwa itu punya PT Bakti, ya Boya PT Bakti memberikan kebijakan kan gitu. Kasihan masyarakat kan gitu, mau pindah tinggal udah, apalagi udah dibangun Pak, ratusan juta kan gitu. Kita mohon kalau misalnya itu benar punya PT Bakti, maka mohon kebijakannya dari PT Bakti untuk memberikan ya itu untuk kompensasi, penggantian juga harus dibayar ya, entah mahal tuh gitu. Bener tuh? Warga bener tuh ya? Saya ngomong bener tuh? Bener gitu? Ya. Jadi intinya kembali lagi Bu, legalitas tanah, status tanah kita juga belum jelas nih Bu. Makanya ya kita tentukan nanti waktunya kapan untuk menghadirkan BPN untuk cek langsung ke lokasi dan melakukan plotting ulang gitu, langsung patok kan gitu. Tentukan patoknya koordinat tentukan dengan disaksikan oleh beberapa pihak termasuk aparat desa, camat, puspika semua hadir di sana. Sehingga kita jelas, clear and clean kan. Malah sengketa deui, tanah menes bener eta nu PT Bakti. Kumaha carana kan cari solusi yang terbaik. Kan gitu. Dan warga geus ngabangun di dinya karunya kan gitu.
semuanya perlu tega menjarakan warga kan sadis lah mau bener-bener tega kan gitu ya. Pada disebutan tadi kalau saya tensinya agak begini Pak Direksi punten. Jadi gitu intinya warga memohon kepada PT Direksi PT Bakti kalau itu nanti setelah pengukuran itu benar-benar punya PT Bakti ya mohon kebijakannya untuk dilepas. Begitu mungkin sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.